Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Risman. Kali ini kita akan bercerita tentang alat ajaib ini. Namanya TDS meter, Total Dissolved Solid, yaitu alat pengukur kepekatan konsentrat partikel yang ada di pupuk organik cair ini. Bagaimana ceritanya? Yuk disimak videonya sampai selesai ya. Dalam setiap pembuatan pupuk organik cair itu masing-masing konsentratnya, kepekatannya itu berbeda antara masing-masing POC yang kita buat. Seperti ini PSB, ini POC buah atau booster buah yang berunsur K. Kemudian ini ada POC pipahit dan ini POC bungkuk pisang. Nah, kalau di pupuk kimia sintetis itu sudah ada kadar-kadarnya masing-masing. Seperti kita memakai urea berapa, itu sudah dicantumkan tabelnya berapa banyak, karena dia konsentratnya tinggi. Urea itu ada 42% dan NPK seperti Mutiara atau yang 16%. Ini POC kita ini kadarnya 1%, 2%, dan paling tinggi hanya 2,5% unsur yang berada dalamnya. Nah, ketika kita bermain organik, hampir sama dengan pemakaian hidroponik, yaitu mereka mengukur kepekatan pupuk yang dilarutkan di dalam air itu. Mereka mengukurnya dengan TDS meter, alat ini. Kemudian ada lagi pH air untuk yang bermain hidroponik. Nah, kalau kita bermain di lahan, bermain di organik ini, kita juga harus memakai ini, alat ini untuk mengukur kepekatannya. Kenapa? Karena masing-masing tingkatan tanaman yang kita tanam itu berbeda jumlah konsentratnya yang harus kita berikan. Seperti di jahe merah ini yang kita tanam ini, pada usia 3 bulan dia butuh konsentratnya itu ppm-nya itu per million-nya itu berkisar antara, kalau yang umur 3 bulan itu di angka 5.000 ppm. Nah, bagaimana kita tahu kadarnya itu terpenuhi 5.000 ppm? Nah, biasanya kalau orang selalu menanyakan berapa pemakaian aplikasi pupuknya, berapa liter air, dan berapa pemakaian ini. Nah, terkadang kita ngasih tahu pemakaiannya 201 gelas pupuk dan 1 tangki air. Nah, ternyata ketika kita ukur kadarnya baru sampai 2.500 atau 3.000. Tentu belum terpenuhi gizi nutrisi untuk tanaman. Maka akan terjadi perbedaan. Kenapa di tempat saya tumbuh subur, tempat yang lain juga memakai seperti yang saya lakukan tidak subur. Kenapa? Ya karena mereka tidak mengukur kepekatan tadi. Seperti sekarang saya untuk jahe merah yang sudah masuk usia 7 bulan, saya memakai kepekatannya itu sampai 10.000 ppm. Nah, tentu tidak bisa, kalau untuk pembesaran rimpang tidak bisa saya hanya memakai POC buah dengan unsur kandungan yang berisikan sabut kelapa dan limbah-limbah buah-buahan. Kenapa? Kadarnya sangat kecil. Nah, sebagai contoh, nih kita pakai PSB. PSB ini memang saya selalu pakai ketika musim panas untuk menjuburkan, untuk membantu fotosintesis tanaman, menggemburkan tanah. Ini selalu saya pakai PSB. Nah, sekarang kita ukur PSB ini berapa ppm-nya. Nah, ppm-nya ternyata hanya 151
151 karena saya memakai 3 angka, ini 151 dikali 10 jadi sekitar 1500. Cuman 1500 ininya kadarnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengukur ini booster buah. Nah, booster buah ini berisikan sabut kelapa dan limbah pisang, limbah buah-buahan. Sekarang kita mau lihat, ini kita netralkan lagi jadi angkanya 0. Kita mau lihat berapa ppm-nya. Nah, ternyata kadar konsentrat partikel VOC di VOCK ini hanya 1600 atau 160, 1600 ppm. Ini kalau kita memakai ukuran, kalau cuman satu gelas ini, satu gelas sekitar 200 mili, ini 200 mili, tentu tidak bisa terpenuhi kandungan nutrisi yang kita berikan kepada tanaman yang membutuhkan 10.000 ppm. Nah, itulah kenapa di video sebelumnya saya memberitahu saya memakai VOC ini sampai 6 sampai 7 macam campurannya, supaya apa? Dengan mencampur semua bahan-bahan saya, termasuk ada VOC pahit, bonggol pisang, ada lagi VOC garam, air garam, maka dengan sendirinya kandungannya terangkat jadi 10.000. Jadi kalau ini saja VOC buah untuk pembesaran buah, pembesaran rimpang saya berikan hanya VOC sabut kelapa, maka mungkin ini akan saya berikan 10 gelas, sangat mubazir jadinya. Maka kalau dengan saya mencampurkan ini ada 6 atau 7 macam VOC, maka saya hanya butuh 2 gelas ini, 2 gelas VOC buah ini untuk mencapai angka 10.000 ppm. Nah, demikianlah sangat pentingnya TDS meter ini, supaya kita tahu kandungan banyaknya nutrisi yang harus kita berikan, karena masing-masing tanaman itu seperti tadi yang saya bilang berbeda, antara tanaman sayur yang hanya butuh 2000 ppm atau tanaman bunga-bunga yang hanya butuh 500 ppm, kemudian kayak cabai itu hanya sekitar butuh 2500 ppm. Sementara untuk jahe merah ini saya butuh ketika pembesaran rimpang umur 6 bulan 5 bulan ke atas, maka kandungan ppm-nya itu sudah di atas 6.000, 7.000, 8.000 sampai 10.000 ya, ketika dia usianya 10 bulan seperti ini. Nah, kalau saya bilang berapa saya harus kasihkan VOC sabut kelapa ini untuk 1 tangki air, nah itu yang selalu ketika saya kasih tahu 2 gelas, pemakaian 2 gelas, ternyata hanya seperti tadi kita ukur hanya sampai ketika untuk 1 tangki hanya butuh, ternyata kandungannya cuma 2500 atau 3000 ppm. Sementara kita butuh di angka 9000 ke atas kandungannya. Jadi sangat jauh yang dibutuhkan tanaman. Sehingga kalau seperti itu terjadi, kekurangan, maka tentu rimpang yang harusnya pembesarannya sempurna, tentu dia tidak akan terjadi pembesaran yang seperti yang kita harapkan. Nah, itulah yang kami lakukan di sini di kebun organik Lumin ini. Setiap bulan pemberian VOC ini selalu diukur ppm-nya. Jadi kawan-kawan petani organik, jika Anda main organik ini dan buat pupuk sendiri, maka perlu punya ini TDS meter. Soal produknya silakan,
produknya banyak di online, silakan beli. Saya bukan endorse ya, cuman mengasih tahu pentingnya alat TDS meter. Kebetulan yang saya punya ini hanya 3 digit, artinya sampai angka 3 digit. Sementara dalam satuan itu ukurannya adalah 4 digit, jadi tinggal kali 10 punya saya. Jadi kalau kawan-kawan ingin beli yang 4 digit, maka lengkaplah pengukurannya. Demikian kawan-kawan, sahabat petani organik, semoga bermanfaat. Wassalam. Nah, kita mau ukur nih konsentrat TDS nih. Berapa ppm? 990. 9.000. Nah, 9.000 ini semuanya.